bertemu bersama kami dari Lokret Indonesia. Perkenalkan, nama saya Budi Nugroho. Saya adalah seorang senior application engineer. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Adel Satria. Selamat sore Pak Adel. Selamat sore Pak Budi. Pak Adel ini adalah seorang senior sales engineer untuk area Sumatera, teman-teman semua. Beliau ini adalah MRO spesialis. Untuk hari ini beliau adalah narasumber kita ya Pak Adel ya. Betul Pak. Nah Pak Adel, untuk hari ini apa nih materi yang mau diberikan Pak Adel kira-kira nih? Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai protect, rebuild, repair dan untuk high wear area. Jadi kita membahas masalah abrasif nih Pak. Untuk area tambang terutama Pak Adel ya. Betul sekali. Jadi teman-teman untuk terutama untuk industri tambang bisa berkunjung ke booth kita pada kali ya. Booth kita di Hall B1 nomor 450 teman-teman semua. Siap. Baik, Pak Adel langsung aja kali ya ke materinya. Oke, terima kasih ya Pak Budi ya, teman-teman. Di sini kita mau memperkenalkan masalah untuk introduction kita, Indonesian Mining. Nah, kita ketahui bahwasanya banyak sekali di Indonesia ini tambang-tambang yang berada mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, di situ banyak sekali equipment yang digunakan untuk eksplorasi tersebut. Nah, di antaranya mungkin ada pompa, untuk slurry pump, ada tangki dan lain-lainnya. Nah, untuk ini adalah merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk meningkatkan efisiensi dan juga untuk meningkatkan reliabilitas equipment tersebut. Betul dari sekali. equipment yang sudah digunakan dan bahkan bisa digunakan kembali Pak. Betul sekali. Siap. Oke, secara garis besar ya, Henkel Global kita sebagai salah satu perusahaan yang bergerak untuk di bidang di mining juga, termasuk di industri lainnya, kita sudah ada sekitar 6.650 lebih untuk sales engineer. Dan juga untuk industri yang sudah kita cover sekitar 800 perusahaan untuk di industri ya. Terus kita mempunyai sekitar 10.000 lebih untuk partner channel kita, untuk distributor. Dan kita juga sudah menservis lebih dari 500.000 customer di seluruh Indonesia, di seluruh dunia tepatnya. Jadi teman-teman secara umum kita adalah perusahaan global. Jadi kita disupport untuk seluruh Indonesia dari global. Jadi kalau ada masalah apapun kita disupport oleh global kita Padel ya. Benar. Siap Pak Budi. Oke, berikutnya. Oke, dari mining tersebut kita menemui banyak sekali equipment yang digunakan di sana. Di situ ada excavation, ada crushing, ada grinding, ada material handling, slurry transport dan juga separation. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu nih Pak Budi, kita lebih konsentrasi untuk wear area, yaitu untuk di slurry transport. Di mana di situ ada dua sebenarnya yang menjadi topik kita. Yang pertama untuk slurry pump, yang kedua untuk slurry pipe ya. Iya, slurry pump. Betul. Dan juga untuk di pipes-nya Pak Budi. Di pipa dan di pompa teman-teman semua ya. Betul, iya. Nah, seperti kita ketahui Pak Budi ya, di pompa ini banyak sekali terjadi untuk abrasif yang sangat tinggi karena material dari tambang tersebut dipindahkan yang dari open pit ya biasanya Pak Budi ya, itu kan biasanya berisi air akibat hujan. Ya. Nah, tapi di situ para pemilik tambang atau si owner tambang ingin memindahkan isi air itu keluar. Nah, itu menggunakan pompa slurry pump ya. Betul. Nah, itu abrasifnya sangat tinggi sehingga kemungkinan mereka itu beberapa lama beroperasi dan itu akan rusak kembali. Nah, itulah fungsi kita di situ. Nah, kemudian juga ada namanya di situ untuk pipe-nya, Pak. Nah, pipe-nya akan kita bahas berikutnya, Pak. Ya. Nah, untuk pipe sendiri, kalau kita misalnya memindahkan transfer dari material dari tambang, itu kita menggunakan pompa, tapi untuk salurannya kita menggunakan pipa. Nah, pipa itu juga banyak mengalami abrasif yang cukup tinggi. Nah, yang paling penting adalah apabila kita memindahkan fluida dari tempat open pit tadi ke tempat yang pemindahannya, itu apabila terjadi kebocoran itu akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Kenapa? Pastinya. Karena merusak lingkungan juga ya Pak Budi. Betul, nanti jadi inceran KLH gitu Pak. Betul ya, karena akibat abrasif yang tinggi tadi sehingga si pipa kita menipis. Nah, disitulah fungsi kita memperpanjang usia umur pipa sehingga tidak terjadi kebocoran dalam waktu dekat. Nah, gimana Pak caranya untuk mencegah itu terjadi Pak? Kira-kira gimana caranya ya? Oke. Nah, kita mempunyai satu produk ya Pak ya. Ini produk kita namanya silicon carbide ya, atau lebih dikenal dengan Loctite PC7332. Betul. Nah, ini adalah suatu produk kita yang sangat bagus sekali untuk mengatasi masalah slurry abrasion ya Pak. Ya. Nah, kita lihat ya, silikon kita ini mempunyai head temperatur sampai 90 derajat Celcius. Nah, kalau dibandingkan dengan kompetitor ya Pak ya, kompetitor kita itu ternyata slurry abrasion dari punya kita tuh lebih rendah daripada punya kompetitor kita. Nah, ini maksudnya adalah
kalau misalnya menggunakan produk kita itu, kita lebih lama habisnya dibandingkan dengan produk kompetitor, Pak. Lebih tahan abrasi maksudnya Pak Adel ya. Lifetime-nya lebih lama, betul, Oke. betul. Nah Pak Adel, menarik sekali nih. Bagaimana kalau misalnya customer kita menggunakan PC 730 ini, itu apa Pak efeknya? Apakah meningkatkan dia lifetime dari equipmentnya atau gimana Pak ya kira-kira nih? Betul Pak Budi, ya. Ini sangat meningkatkan sekali untuk lifetime-nya. Kenapa ya? Karena kita bisa memproteksi untuk terjadinya abrasi di base metal si plat tersebut. Oke. Nah, satu. Yang kedua, apabila terjadi masalah emergency, misalnya yang plat baru tadi yang untuk di selari pump, itu mengalami abrasif dan itu bisa kita emergency repair menggunakan produk kita. Nah, itu sangat cepat sekali bisa diantisipasi sehingga kita tidak memerlukan downtime yang lama. Itu yang paling penting kalau untuk ditambah. Percepat dari pengerjaan Pak Adel ya. Betul, lebih cepat. Nah Pak Adel, untuk tadi pipa ya, pipa kan ada pipa transfer Pak Adel ya. Iya, betul, Itu Pak. kalau misalnya kan pipa kan biasanya kan itu panjangnya panjang Pak Adel, 6 meter, 12 meter, itu gimana ya cara aplikasinya Pak Adel kira-kira ya? Oke, pertanyaan menarik sekali Pak Budi ya. Jadi kalau misalnya pipa 6 meter, itu Iya. kita untuk aplikasinya tidak bisa langsung karena kita menggunakan aplikasi manual ya Pak Budi ya. Menggunakan trowel Pak Adel ya. Nah, jadi kita memotong pipa sepanjang 2 meter Pak Budi. Per 2 meter dibikin Per 2 segmen-segmen, meter. dibikin flank gitu ya Pak Adel ya. Betul. Oke, Nah, di siap. antara pipa tadi disambung dengan menggunakan flank. Oke. Nah, 2 meter itu masih bisa kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi trouble dengan menggunakan tangan. Oke, Seperti siap. itu. Nah, keuntungan lainnya adalah Pak Budi, apabila terjadi masalah nanti ada kebocoran setelah kita bertahun-tahun nih kita pakai produk kita tadi, terjadi kebocoran, nah itu si end user sendiri itu bisa langsung mengganti dengan standby pipe-nya di situ. Tinggal buka flank-nya langsung dipasang lagi Pak Budi. Jadi downtime-nya cukup sedikit di situ Pak Budi. Lebih cepat pengerjaannya. Lebih cepat, ya. Nah tadi kan sudah ada tuh ada benefitnya ya. Tadi ada mempercepat downtime, memperlama lifetime-nya si equipment. Apalagi kira-kira Pak Adel benefitnya nih kira-kira nih untuk menggunakan produk kita Pak Adel? Oke, kita bisa cek ya Pak Dwi ya. Jadi kita menggunakan produk kita itu bisa meng-increase lifetime ya seperti saya sebutkan Memperlama tadi. Iya. umur dari equipment ya Pak Iya, Adel ya. memperlama umur equipment kita tadi. Nah, di mana di situ kita memproteksi permukaan dari substrate kita tuh menjadi lebih lama untuk ketahanannya. Nah, yang kedua ya Pak Budi ya, itu kita bisa mengerjakan in situ repair. Artinya apa? Kita bisa mengerjakan langsung di lapangan Pak Budi. Jadi nggak harus membawa equipment yang rusak tadi ke workshop dan itu kan membutuhkan waktu dan downtime Lama ya. dan juga nanti mahal antriannya transportnya, iya, antriannya betul. juga berpengaruh antrian untuk pekerjaannya karena mungkin bisa aja beberapa pekerjaan urgent yang bersamaan di situ. Oke. Nah, yang ketiga adalah tidak perlu special skill. Nah, maksudnya special skill di sini adalah kita bisa mentraining anggota di sana Pak untuk bisa mengerjakan aplikasi ini. Jadi tidak harus mendatangkan technical expertnya Henkel dari Jakarta pergi ke site, tapi bisa kita transfer ilmu kita ke end user di sana, ke aplikator kita di situ Dengan Pak. training kali Dengan Pak Adel ya. mengadakan training Betul hands on dan sekali. lain-lainnya. Ya. Kita training sampai bisa. Betul. Nah, terus yang selanjutnya adalah fast curing Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan menggunakan produk yang lain, itu mungkin kita aplikasinya lebih lama. Tapi dengan menggunakan produk kita ini lebih cepat kering. Artinya kalau lebih cepat kering, artinya apa? Downtime-nya juga lebih singkat Pak. Iya, jadi teman-teman nih faster curing artinya itu adalah lebih cepat pengeringannya Pak Adel ya. Betul sekali Pak. Ya. Terus yang tadi saya sampaikan itu sangat mudah digunakan, bisa kita transfer training via online juga bisa, dan Betul. itu juga aman Pak. Nah, Dan kita juga lengkap aman. ya teman-teman ya, ada TDS, MSDS, safety-nya pasti aman lah ya Pak Adel ya. Siap, ada semuanya itu. TDS, MSDS-nya lengkap komplit. Iya. Terus yang paling penting sekali nih Pak, kalau misalnya seorang pengusaha nih yang paling penting adalah saving cost-nya tinggi Pak. Nah, kalau saving cost-nya tinggi, ini pasti sangat bermanfaat sekali di mana bisa untuk mengimprovement untuk equipment yang lainnya atau bisa untuk ekspansi ke bisnis yang lainnya seperti itu. Jadi teman-teman di lapangan kalau misalnya teman-teman ada case gitu ya, punya kita nih sudah kita aplikasikan gitu Pak Adel ya. Yap. Terus dia sudah mulai menipis Pak Adel. Itu apa harus dikupas semua kalau ingin menambal atau gimana Pak Adel kira-kira ya? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali Pak Budi ya. Nah, caranya adalah kita tidak perlu mengupas semuanya Pak. Nggak perlu Pak Adel? Nggak perlu. Jadi kita Oke. hanya menambal bagian yang sudah menipis tadi. Oke. Nah, jadi kalau kita kupas itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, keuntungan produk kita adalah kita bisa patching di tempat yang sudah menipis tadi, Pak. Jadi hanya spot by spot aja Pak Adel ya. Spot by spot aja dan bisa Siap, running Pak siap. dalam beberapa Oke. jam. Nah, seperti itu sih. Nah langsung aja Pak Adel ya, mungkin langsung ke aplikasi yang pernah kita kerjakan Pak Adel. Kira-kira nih bisa kita share ya teman-teman di lapangan. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang sudah sukses di lapangan ya Pak. Ini adalah ada side plate, ada pompa, ada slurry pump pompa ya. Maksudnya adalah, nah ini adalah slurry pump yang side plate-nya sudah mengalami kerusakan Pak. Nah itu bisa kita rebuild dengan menggunakan produk kita tadi Pak. Betul. Nah keuntungannya apa? User tidak perlu membeli side plate yang baru. Nah tapi kita bisa rebuild lagi di situ Pak. Kita bisa
buat lagi materialnya sama Seperti baru ya Pak seperti Adel baru ya. lagi. Berarti malah lebih lama lagi ya lifetime-nya ya. Betul. Bahkan untuk ketahanannya itu bisa lebih lama lagi dibanding dengan yang Nah, di sini dari 40 hari sampai dengan 168 hari Pak Adel. Lama Benar. sekali, luar biasa nih, luar biasa. Betul. Setengah tahun berarti Pak Adel kira-kira kali ya. Betul, Pak. Luar biasa. Nah, ini ada juga nih dari customer nih, ada juga nih pengen di-improvement, Pak. Jadi Apa mereka tuh? sudah merebuild di bagian yang rusak tadi, Pak. Itu mereka tempel lagi di atasnya menggunakan tile, keramik tile. Nah, itu bisa improvementnya lebih lama lagi. Oh, juga sebagai lem juga ya. Lem juga untuk bonding ya. Siap, Pak Budi. Berikutnya Pak Adel, yang kedua ini ada case apa nih? Nah, ini adalah salah satu contoh untuk pekerjaan di pipa, di mana di pipa tersebut terjadi abrasif di bagian dalamnya untuk pipa transfer ya. Pipa transfer Nah, padahal pipa ya, ini ya. transfer untuk Oke. dari slurry pump tersebut. Nah, ini kita lapis di bagian dalamnya dengan menggunakan produk kita PC7332 sehingga lifetime-nya lebih lama lagi, Pak. Ya. Pak Adel, ini saya mau nanya sedikit ya. Ini berapa sih Pak Adel, untuk ketebalannya berapa mili ya untuk aplikasinya? Oke. Kira-kira? Jadi untuk aplikasinya kita cukup di 6 mili saja, Pak. 6 mili saja. 6 mili saja. Jadi kalau untuk satu box kita punya itu, Pak, satu pel punya kita itu cover Iya. areanya sekitar 0,8 meter persegi dengan ketebalannya sekitar 6 mm, Pak. Itu berapa besar Pak ukurannya, size-nya itu? Size 10 kilo, Pak. 10 kilogram ya. 10 kilogram ya, teman-teman satu ya, 10 pelnya. kilogram itu untuk 0,8 meter persegi, ketebalan 6 mm teman-teman Benar, ya. benar, Pak, benar Oke, sekali. jadi di sini ada ya dari 3 bulan sampai menjadi 9 bulan Pak Adel ya. Betul, betul sekali, Pak. Memperlama 3 kali lipat berarti umurnya ya. 3 kali lipat dari umurnya karena kita mempunyai kekuatan untuk silikon karbidnya yang cukup bagus untuk abrasif material seperti itu, Pak. Oke. Nah, selain itu Pak Adel, apa nih yang bisa kita berikan dari Henkel Pak Adel nih kira-kira? Yap. Jadi dari Henkel sendiri kalau misalnya kita ke customer kita bisa memberikan plan survey. Artinya Plan apa? survey. Ya, kita datang ke customer kita untuk mengecek kondisi di lapangan seperti apa dan nanti dari situ kita bisa memberikan on-site consulting. Jadi on-site consulting itu artinya kita memberikan masukan ke end user kalau misalnya seperti permasalahan di mereka itu dengan apa solusinya dari menggunakan produk Loctite. Terus nanti dari situ Pak, kita bisa memplanningkan untuk workshop training. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita bisa mentransfer ilmu kita ke end user sehingga mereka paham dan mengerti dengan aplikasi produk kita dan juga kebutuhan mereka di lapangan. Jadi kebutuhan mereka di lapangan itu sangat penting sekali, Pak. Ini real case berarti Pak ya. Real case-nya. Plan survei langsung ke consulting, langsung diberikan trainingnya seperti Betul. itu. Mantap. Nah, untuk lebih expertnya nih Pak, kita bisa menghadirkan technical expert kita. Bisa kita via online, webinar, atau bisa mungkin visit langsung ke lapangan. Betul seperti sekali. itu. Nah, terus juga kita nanti kita bisa juga follow up dengan user, dengan end user kita, bagaimana proses penggunaan produk kita, aplikasinya, dan lain-lainnya. Oke, seperti itu Pak. Nah, dari sini tadi semua paparan kita bisa menambahkan benefit apa lagi? Pertama, increase reliability, teman-teman, increase efisiensi. Ketiga adalah reduce cost pastinya. Keempat adalah improve safety ya Pak Adel ya. Betul, betul sekali Pak Budi. Nah, teman-teman semua, kalau memang teman-teman nanti tertarik dengan produk kita lebih lanjut, bisa datang ke booth kami di Hall B1 nomor 450 ya. Di sana sudah ada staf ahli kami yang sudah menunggu dengan aplikasi dan juga produk kami seperti itu. Baik, mungkin sudah dari kami teman-teman semua. Saya Arya Budi Nugroho dan juga Saya Adel Satria. kami mohon diri. Salam Henkel. Salam Henkel. Terima kasih.